What's up semuanya, kembali lagi bersama gue Din dalam Opsiana Podcast episode ke-32. Di episode 32 kali ini, seperti janji gue di episode 30 atau di awal tahun kemarin, gue bakal ngebawain studi kasus. Tentunya studi kasus ini udah gue pilih dan udah gue riset ya kira-kira 2 mingguan. Enggak sih, lebih sih, 3 mingguan ya. Gue nyari topiknya lalu gue riset dan jadilah bahasan di episode 32 kali ini. Well, studi kasus kali ini bakal ngebahas tentang kolaborasi antara dua perusahaan yang bisa dibilang tergolong cukup besar di industrinya saat ini. Meskipun bidangnya itu berbeda, tapi sama-sama masih di sektor teknologi. Nah, kolaborasi antara dua perusahaan ini sebenarnya udah mulai sejak akhir tahun kemarin. Tahu gue mungkin dari November atau Oktober gitu udah mulai. Cuma gue baru bener-bener notice dan pengen ngebahasnya sejak awal tahun 2019 ini. Karena pas pertama kali bener-bener gue notice itu, gue melihat wah kok ada sih aplikasi ini di sini. Padahal dulu nggak ada, dulu dia punya sendiri, tapi tiba-tiba digantikan dengan fitur aplikasi ini. Lalu gue bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan fitur yang lama? Lalu kok bisa? Apa dampaknya? Karena pas gue pakai memang lebih gampang jadinya. Makanya gue pengen bahas aja di Opsiana Podcast episode 32 kali ini. Oke, langsung mulai aja. Jadi gue bakal bahas tentang kolaborasi antara Tokopedia dan juga OVO. Ini benar-benar kan dua perusahaan atau dua pemain yang bisa dibilang cukup besar. Tokopedia di industri e-commerce dan marketplace-nya, lalu OVO di bidang e-wallet. Pertama sebelum gue mulai nih, udah tahu kan bedanya antara e-money dan e-wallet? Untuk memulainya mungkin gue coba jelasin sedikit dulu bedanya e-money sama e-wallet. Nah, kalau e-money sama e-wallet itu sebenarnya punya konsep yang sama, dimana ketika kita transaksi, kita udah nggak menggunakan uang cash atau uang lembaran kertas gitu atau koin-koin gitu, udah nggak pakai. Benar-benar digital money. Cuma bedanya untuk saat ini ya, di era saat ini dimana banyak device yang udah ada, kalau e-money itu basisnya masih chip. Mungkin kalian tahu kartu-kartu ya e-tol, e-money, ya masih banyak lagi lah. Itu kan sistemnya kartu dimana dalamnya ada chip. Lalu uang kalian disimpan di dalam chip itu sebagai dalam bentuk data. Seperti itu. Sedangkan kalau e-wallet itu basisnya itu aplikasi. Nah, data kalian disimpan di server. Jadinya kalian bisa akses data kalian melalui aplikasi tersebut. Dan rata-rata aplikasinya itu sekarang bisa diakses lewat mobile. Ya agak-agak ini sih sistemnya kayak pengganti dompet aja. HP kalian sebagai pengganti dompet saat ini. Dan itu memang definisi untuk saat ini. Karena kita nggak tahu nih tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin definisinya bisa berubah karena adanya perubahan teknologi. Gue kasih tahu perubahan teknologi itu sangat cepat. Jadi untuk definisi-definisi kayak gini kadang-kadang bisa basi sendiri. Nah, udah bahas tentang definisi singkat e-money dan e-wallet, gue pengen masuk ke pembahasan utamanya. Mungkin gue mulai dengan menjelaskan sedikit ya Tokopedia dan OVO itu apa. Gue gak bakal bahas sejarahnya karena ya kalian bisa baca sendiri lah sejarah Tokopedia atau OVO di literatur, artikel, bahkan banyak tuh video-videonya yang ngejelasin sejarah mereka. Oke, jadi Tokopedia itu apa dan OVO itu apa? Tokopedia itu seperti kita tahu, dia itu adalah marketplace. Tempat bertemunya
penjual dan pembeli. Itu konsep awalnya. Intinya itu Tokopedia adalah sebagai pasar digitalnya para penjual dan pembeli, di mana mereka akan melakukan transaksi di sana. Kemudian OVO itu adalah semacam e-wallet, dompet digital, di mana kita bisa bertransaksi cashless dengan berbasis Android atau iPhone, ya smartphone lah. Lalu yang membuat Tokopedia dan OVO itu menarik untuk dibahas antara kolaborasi mereka itu karena dari sisi Tokopedia-nya. Satu, Tokopedia itu adalah unicorn Indonesia, salah satu unicorn. Lalu yang kedua, Tokopedia adalah startup yang mendapatkan investment cukup besar dan beberapa kali sehingga membuat mereka bisa sebesar sekarang ini. Dan juga Tokopedia itu adalah salah satu perusahaan teknologi Indonesia yang punya banyak inovasinya. Sedangkan dari segi OVO itu adalah salah satu fintech yang memiliki latar belakang yang cukup menarik. OVO ini kan dikeluarkan oleh perusahaan Lipo ya, dari Lipo Group gitu, di mana OVO itu adalah anak perusahaannya kalau nggak salah. Dan juga dari salah satu artikel yang gue ambil, nanti gue sertakan ya di deskripsi linknya, kalian bisa baca sendiri, bahwa mereka mengaku kalau pengguna mereka itu sudah mencapai 115 juta orang atau 115 juta user, di mana mereka itu udah bekerja sama dengan 9.000 UMKM. Artinya 9.000 UMKM udah bisa transaksi cashless via OVO. Kemudian kolaborasi antara Tokopedia dan OVO ini bisa dibilang adalah kolaborasi antara dua perusahaan yang bonafit, di mana punya pengaruh besar untuk perkembangan teknologi di Indonesia. Kalau menurut gue personal ya, kolaborasi Tokopedia ini dan OVO ini punya impact yang baik untuk kedepannya nanti. Cuma memang banyak orang yang belum merasakan dampaknya. Dan gue rasa juga ya, mungkin banyak orang yang belum notice kalau Tokopedia sama OVO itu kerjasamanya dalam bentuk apa. Nah, biar gue kasih tahu aja, kerjasama antara dua perusahaan ini itu yang terlihat adalah penggunaan OVO di website Tokopedia dan juga aplikasinya. Artinya apa? Artinya kita bisa belanja dengan saldo yang terdapat di aplikasi OVO kita. Oke Win. Jadi Tokopedia kerjasama dengan OVO agar kita bisa transaksi dengan OVO. Terus apa yang menarik dari situ? Nah, yang menarik itu bukanlah fitur kolaborasinya, tapi justru hal-hal yang ada di balik kolaborasi ini. Mungkin ya buat pengguna Tokopedia yang udah lama, kalian tuh tahu bahwa Tokopedia itu dulunya punya dua wallet. Ya bukan dua wallet sih, satu wallet, yang satu itu lebih kepada saldo ya. Walletnya Tokopedia dulu itu namanya TokoCash. Nah, dengan adanya kerjasama ini, TokoCash digantikan oleh OVO. Pertanyaannya, dulu kan Tokopedia punya nih TokoCash, kok tiba-tiba dia ganti? Padahal kan itu produknya dia sendiri. Apalagi udah bertahan cukup lama ya TokoCash itu, dan udah banyak ya yang cashbacknya masuk ke Tokopedia. Kemudian, hal kedua yang membuat pembahasan ini menjadi menarik adalah mengapa Tokopedia itu memilih OVO. Padahal banyak banget kan kompetitornya OVO yang bisa dibilang punya posisi yang setara sama OVO. Salah satunya apa? GoPay. Nah, semua ini bakal gue bahas ya dari sudut pandang gue dan juga beberapa sumber yang udah gue dapetin. Jadi inilah analisa gue kenapa Tokopedia mengganti TokoCash mereka dengan OVO, dan kemudian mengapa Tokopedia memilih OVO. Jadi gue mulai dulu ya. Kenapa sih Tokopedia itu menggantikan TokoCash? Menurut artikel dari Tech in Asia Indonesia, Tokopedia itu menggantikan TokoCash dengan OVO karena TokoCash sampai saat ini, tepatnya tahun 2018 ya, belum mendapatkan lisensi yang sah untuk digunakan sebagai digital wallet. Lalu artikel dari detik.com, di situ bos Tokopedia, William Tanumijaya, diwawancarai dan ditanya soal nasib dari TokoCash. Ini artikel tahun 2018 bulan Mei, di mana
Di sana dia menjawab bahwa mereka itu masih menunggu kabar dari BI soal lisensi toko cash. Oke, berpatokan dari artikel itu ya, kita asumsikan aja bahwa sampai bulan Mei 2018 itu Tokopedia masih punya harapan atau menaruh harapan lisensi toko cash itu segera dikeluarkan oleh BI. Nah, di artikel itu juga menyebutkan bahwa Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018 di mana terdapat 15 aturan pokok yang disesuaikan. Nah, berpatokan dari artikel tersebut ya, gue berasumsi bahwa sebenarnya Tokopedia itu dan toko cashnya udah siap untuk di launch sebagai digital walletnya Tokopedia dan udah siap dapat lisensi tuh. Tapi berhubung ya ada aturan baru dari BI ini yang dikeluarkan, mereka harus menyesuaikan dong dengan 15 aturan yang baru itu. Dan gue rasa untuk menyesuaikan toko cash agar bisa mendapatkan lisensinya jauh lebih sulit karena mungkin ada beberapa hal yang udah jadi nih tapi harus dirombak lagi dan itu kan memakan waktu. Makanya ketimbang memakan waktu untuk merombak lagi dan mungkin melakukan desain ulang, lebih baik mereka mencari digital wallet yang udah pasti udah punya lisensi gitu. Eits, tapi ternyata OVO itu baru punya lisensi e-money, bukan dompet digital loh. Artinya apa? Oke, kalau lo pakai OVO ini buat e-money atau buat transaksi doang, nggak apa-apa. Transaksi cashless gitu. Cuma kalau buat dompet digital dia belum punya lisensinya atau gimana ya? Gue nggak paham juga sih apakah e-money ini udah termasuk e-wallet atau enggak. Cuma yang gue tangkap adalah e-money itu ya tempat lo buat naruh duit sebagai media lo buat transaksi cashless, ya kayak e-money-nya Mandiri lah. Makanya kalau kalian benar-benar perhatikan nih fiturnya OVO di Tokopedia, pasti kalian cuma lihat ada fitur untuk top up, nggak ada fitur buat transfer. Sedangkan kalau e-wallet itu harusnya ketika kita udah top up nih, kita bisa tarik lagi duitnya. Makanya untuk cari aman ya, mungkin Tokopedia itu cuma memungkinkan kita untuk top up OVO agar bisa transaksi. Jadi dia menjadikan OVO ini sebagai e-money-nya mereka, bukan e-wallet. Itu yang gue tangkap ya. Tapi balik lagi nih, kan Tokopedia itu ceritanya udah lama banget tuh nungguin izin agar digital walletnya itu punya lisensi. Tapi kok tiba-tiba pas aturannya keluar, mereka malah langsung kerjasama dengan OVO. Makanya gue coba cari lagi nih aturan apa sih yang mempengaruhi mereka agar mereka itu mengganti strateginya malah bekerja sama dengan OVO. Pas gue cari tahu, sebenarnya ada 2 aturan ya dari BI ini yang mengatur tentang uang elektronik dan juga dompet digital. Intinya tentang sistem pembayaran digital lah. Yang pertama itu peraturan BI nomor 18 tahun 2016. Nah, di situ itu ada beberapa syarat agar kita bisa menjadi penyelenggara dompet digital. Nah, di situ ada tuh aturan-aturannya. Dan mungkin ya Tokopedia itu udah memenuhi semua aturan tersebut. Namun, pas gua baca nih peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018 yang baru ini, gue mendapatkan atau gue nangkepnya bahwa aturan ini itu diciptakan agar atau mengatur tentang bagaimana perusahaan itu ketika ingin transaksi digital bisa bekerja sama dengan penyedia dompet digital atau e-money yang sudah ada gitu. Jadi yang tahun 2016 itu membahas tentang perusahaan yang ingin menjadi dompet digital atau e-money gitu. Lalu yang tahun 2018 ini lebih membahas kerjasama antar perusahaannya. Dan mungkin setelah aturan ini keluar, lebih mudah untuk bekerja sama ketimbang mendapatkan lisensi penyelenggara dompet digital. Makanya Tokopedia itu ambil aja paling mudah, kerjasama aja dengan penyedia ini aja dompet digital yang udah ada atau penyelenggara e-money yang udah ada gitu. Itu yang gue tangkap dan gue tafsirkan dari aturan yang gue baca ini. Cuma mungkin gue perlu baca lebih dalam lagi. Tapi memang pas dari awal gue baca itu lebih banyak menekankan tentang penyelenggara jasa sistem pembayaran, di mana itu dibahas ada kelompok-kelompoknya.
ada penyelenggara ini, penyelenggara ini, penyelenggara ini. Makanya gue merasa ini kayak lebih ngebahas tentang kerjasamanya deh gitu. Nah, sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya. Kenapa Tokopedia milihnya OVO, bukan GoPay atau bukan yang lain? Nah, gue kasih tahu ya bahwa di Indonesia itu ada beberapa perusahaan e-money atau e-wallet yang udah mendapatkan lisensinya. Kenapa mereka nggak kerjasama dengan penyedia e-wallet yang udah ada lisensinya itu? Kalau kalian cek nih ya, kompetitornya Tokopedia itu, yakni Bukalapak, mereka itu kerjasama dengan e-wallet yang namanya Dana. Dan pas gue cek ternyata Dana ini dia udah punya lisensinya. Kok Tokopedia nggak melakukan seperti yang dilakukan oleh Bukalapak? Gue nggak tahu ya, mungkin ini permasalahan dari strategi mereka yang sedikit berbeda dari Bukalapak. Yang pasti karena mereka itu kan kompetitor. Dan asumsi kedua gue adalah mungkin Tokopedia itu masih mengharapkan toko cash mereka itu segera keluar lisensinya. Jadi mereka tetap ada OVO, lalu digital wallet mereka segera keluar lisensinya dan bisa langsung digunakan. Sedang kalau Bukalapak itu kan, ku baca ada artikel yang bilang bahwa Bukalapak itu punya digital wallet juga namanya Buka Dompet, cuma lagi dibekukan nih. Sedangkan kalau toko cashnya Tokopedia kan nggak ada artikel yang bilang bahwa toko cash ini dibekukan. Mungkin alasannya seperti itu. Masih ada harapan keluar lisensinya. Lalu kenapa Tokopedia nggak kerjasama aja sama yang sama besarnya kayak OVO? Kerjasama aja sama GoPay. Nah, GoPay itu memang punya posisi yang bisa dibilang setara lah sama OVO. Punya partner atau UMKM yang kerjasama dengan mereka itu juga cukup banyak, usernya juga banyak, dan juga mereka punya izin untuk digunakan sebagai e-money juga. Mereka juga belum punya lisensi buat jadi digital wallet loh. Intinya posisi GoPay dan OVO ini bisa dibilang setara lah. Cuma mungkin gue melihat ya dari sisi perusahaan intinya. Kalau kita lihat Tokopedia, perusahaan intinya itu adalah marketplace. Tapi mereka itu menyebar ke beberapa sektor. Ada yang pembayaran payment, ada juga yang sekarang lagi fokus ke investasi kan, ada juga. Lalu ada peer-to-peer lending juga mereka. Lalu kalau GoPay, mereka itu kan perusahaan intinya adalah Gojek. Gojek itu juga punya fitur yang fokusnya kayak GoRide, GoFood, GoMassage, itu GoHealth. Pokoknya banyak cabang-cabangnya lah. Jadi mereka itu bisa dibilang Tokopedia dan Gojek itu bisa dibilang secara tidak langsung berkompetisi. Mungkin sekarang ini karena sektornya masih beda, belum kelihatan langsung gitu, tapi suatu saat nanti bisa aja. Apalagi Gojek itu juga punya fitur yang namanya GoDaily, itu buat belanja. Agak-agak nyinggung e-commerce gitu kan, wilayah e-commerce itu kan sedikit lagi nyentuh tuh yang namanya wilayahnya Tokopedia, marketplace. Tapi nggak tahu lah ya. Sedangkan ya kalau OVO itu bener-bener core-nya itu ya perusahaan fintech, e-money mereka, atau juga bisa dibilang e-wallet ya. Mereka bener-bener fokus di bidang ini gitu. Kemudian kalau dibandingin juga dari segi fokusnya ya, karena OVO itu bener-bener fokusnya di fintech, di e-money atau e-wallet begitu, artinya semua resource-nya difokuskan ke produk OVO ini. Sehingga bisa dibilang produk OVO ini kualitasnya bagus karena benar-benar difokuskan untuk ngembangin aplikasi ini aja. Sedangkan kalau Gojek itu kan fokusnya itu terpecah ke beberapa sektor. Nah, makanya resource-nya itu juga disebar kemana-mana. Mungkin untuk menggambarkannya itu, gue pakai perumpamaan dalam sebuah perang gitu. Kalau OVO ngebangun sebuah benteng, dia bakal fokusin semua resource-nya, semua tukangnya, sebuah bahan itu buat ngebangun pertahanan di satu pintu aja. Tapi dia udah nggak punya pintu yang lain sehingga pertahanan di satu pintu itu lebih kuat. Sedangkan kalau Gojek itu dia itu punya banyak pintu dan dia ngebangun atau ngefokusin atau menyebar resource-nya itu ke beberapa pintu tersebut sehingga ada pintu yang punya pertahanan kuat, ada juga pintu yang pertahanannya itu kurang. Ya mungkin kalian bisa lihat lah beberapa
fitur Gojek yang jarang digunakan. Seperti itu. Cuma memang resikonya adalah ketika OVO fokus di fintech itu aja, mereka mungkin agak lebih susah buat mengembangkan sayap ke sektor lain karena mereka itu nggak start gitu, nggak mulai. Kalau Gojek kan dia udah memulai nih, udah mulai. Jadi ketika fitur yang satu udah benar-benar tinggi, usernya udah banyak yang menggunakan, mereka bisa ngambil resource yang baru dimasukin ke fitur-fitur yang lain sehingga fitur yang lain itu berkembang. Nah, itulah pembahasan kenapa kolaborasi antara Tokopedia dan OVO ini bisa dibilang memiliki latar belakang yang cukup menarik. Sekarang gue pengen coba berasumsi ya, kemungkinan-kemungkinan apa aja sih yang bakal terjadi di masa depan melalui kerjasama antara Tokopedia dan OVO ini. Yang pasti ya, dalam jangka pendek itu buat kita user pasti banyak banget tuh promo di Tokopedia. Jadi ketika kita belanja nih, Tokopedia punya promo sendiri. Lalu ketika kita transaksi dengan OVO ada promonya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi nanti Tokopedia bakal mendapatkan user lebih. Bahkan bisa dibilang nih, user yang ada di OVO tadi yang ada 115 juta itu, klaim mereka akan mulai menggunakan Tokopedia. Dan juga nih dari Tokopedia kemungkinan user-usernya bakal dipaksa dalam tanda kutip buat balik atau mendownload OVO untuk digunakan. Kemudian kalau asumsi gue bener, di mana Tokopedia itu masih menaruh harapan terhadap Tokocash, dan suatu saat atau dalam beberapa bulan ke depan tiba-tiba Tokocash itu lisensinya keluar, mungkin aja nih Tokopedia nanti punya 2 e-cash sama 1 e-wallet, seperti itulah. Dan kemudian untuk OVO sendiri, karena mereka itu udah kerjasama dengan Tokopedia, artinya mereka punya portofolio lebih, sehingga pasti banyak banget nih perusahaan-perusahaan unicorn lainnya yang bakal tertarik buat kerjasama dengan OVO. Mungkin aja nih Traveloka kayak gitu, atau mungkin Bukalapak sendiri mau kerjasama juga dengan OVO. Kan siapa tahu. Apalagi nih banyak banget startup-startup yang bermunculan bisa aja menggunakan OVO sebagai e-wallet mereka atau e-money mereka. Dan mungkin kemungkinan terakhir yang kepikiran di gua saat ini adalah Tokopedia itu kan menyediakan beberapa produk-produk keuangan tuh. Udah mulai ada reksadana, udah juga ada peer-to-peer lending. Kemungkinan nih jika ada knowledge transfer antara Tokopedia dengan OVO ini, kemungkinan kita bisa transaksi untuk pembelian produk keuangan gitu dengan OVO. Mungkin kalau seandainya ada knowledge transfer dan ada keinginan dari OVO buat masuk ke sektor tersebut, karena ya dari posisi mereka itu buat masuk ke produk keuangan itu lebih mudah. Orang mereka fintech kok. Fintech itu kan financial technology, ya ngurusinnya produk keuangan juga harusnya, makanya lebih gampang. Apalagi kalau memang mereka itu expert di wilayah finansial itu. Well, jadi itulah pembahasan studi kasus kolaborasi Tokopedia dan OVO kali ini. Semoga podcast episode kali ini bermanfaat buat kalian dan juga setidaknya memberikan gambaran kalian tentang apa sih yang terjadi di antara Tokopedia dan OVO ini, sehingga kita tidak melihat dari sisi profit aja, melainkan bisa dari sisi-sisi yang lain. Jadi opsi ada di tangan kalian. Kerjasama atau kolaborasi apapun pastinya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Janganlah kita memandang hal itu dari satu sisi saja, melainkan dari beberapa sisi. Karena dengan begitu kita bisa berpikir lebih positif tentang kerjasama yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih. Sekian dari gue Din, Opsiana Podcast. Thank you.